Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Mie ala-ala gacoan guys, ada yang suka nggak nih? Mie gacoan merupakan makanan berbahan dasar mie yang disajikan dengan bumbu dan pangsit goreng. Untuk bumbunya itu sendiri ada yang versi pedas manis, dan versi gurih. Nah, dengan bahan-bahan yang sederhana, kita juga bisa banget ya untuk membuat sendiri di rumah. Yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin minyak ayam bawangnya dulu ya, yaitu ada 50 gram atau sekitar 7 siung bawang putih, 100 gram atau sekitar 10 siung bawang merah. Oke, cacah halus bawang putih dan rajang tipis bawang merah seperti ini. Sisihkan. Selanjutnya di dalam wajan, panaskan 300 ml atau sekitar 1 gelas penuh minyak goreng. Kemudian setelah minyak panas, masukkan potongan bawang merah. Goreng dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Setelah 4 menit digoreng atau ketika bawangnya itu sudah terlihat layu dan mulai mengering, maka segera kecilkan api kompor. Lanjut digoreng hingga bawang matang dan garing. Nah, setelah total digoreng sekitar 12 menit, sekarang bawangnya itu sudah mulai terlihat mengering dan matang ya. Dan ini sebaiknya wajib segera diangkat ya. Jadi jangan menunggu bawangnya itu jadi kecoklatan karena selagi bawang panas, maka proses memasaknya itu akan terus berlangsung walau sudah diangkat. Ini dia guys hasilnya, sisihkan. Selanjutnya untuk sisa minyak gorengnya ini digunakan untuk menggoreng bawang putih yang sudah dicacah tadi. Oke, masukkan. Goreng dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga bawang matang. Durasinya itu sekitar 3 sampai dengan 4 menit tergantung panas kompor masing-masing ya. Oke, setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, sisihkan. Nah, agar minyaknya ini semakin harum dan wangi ayam gitu, maka selanjutnya masukkan sekitar 50 sampai dengan 100 gram lemak atau kulit ayam seperti ini. Goreng dengan menggunakan api sedang hingga kulit ayam matang dan garing. Jadi dalam pembuatan mie ala-ala gacoan ini, penggunaan minyak ayam bawang itu wajib banget karena merupakan salah satu rahasia mie jadi enak dan gurih. Catat. Oke, setelah digoreng sekitar 7 menit dan kulit ayamnya itu juga sudah kering, selanjutnya matikan api kompor. Agar wangi ayamnya menyerap, maka segera tutup. Dan diamkan semalaman atau hingga minyak dingin. Nah, setelah minyak dingin segera sisihkan kulit ayamnya. Untuk kulitnya ini terserah deh, mau dimakan atau dibuang juga boleh sesuai selera ya. Karena yang kita manfaatkan ini adalah minyak ayam bawangnya yang akan jadi bumbu andalan dalam pembuatan mie gacoan. Oke, tuangkan ke dalam wadah atau botol seperti ini. Dan ini jadi banyak banget. 1 botol 1 cangkir. Oke. Minyak ayam bawang sudah jadi, sisihkan. Selanjutnya kita bikin sambal uleknya guys. Yang dibutuhkan yaitu 150 gram atau sekitar 55 buah cabai rawit merah. Agar tidak rawan bledos saat digoreng, maka sayat potongan cabai seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya di dalam wajan, panaskan sekitar 3 sampai dengan 4 sendok makan minyak ayam bawang yang kita buat tadi. Masukkan cabai yang sudah disayat tadi.
Agar lebih berasa, tambahkan juga 1/8 sendok teh garam alias jumput saja ya. Kemudian 1/8 sendok teh micin, 1/4 sendok teh kaldu bubuk kenor atau roiko. Aduk rata dan masak dengan menggunakan api sedang cukup sekitar 1-2 menit. Jadi untuk proses menggoreng cabenya ini memang tidak boleh lebih dari 2 menit. Karena jika terlalu lama dimasak, selain warna cabai jadi pudar dan tidak cantik juga rasa pedasnya itu jadi semakin berkurang. Catat. Oke, setelah 2 menit segera matikan api kompor dan angkat. Tuh, seger banget guys. Warna merahnya itu juga cantik banget yang pastinya nampol pedasnya. Selanjutnya ulek kasar seperti ini. Yakin, angal temen gila yuk. Laler melu-melu maning. Anu war melu ulek apa waler? Jika diulek itu bikin tangan pegel, maka kita bisa memprosesnya dengan menggunakan chopper seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya siapkan juga pangsit goreng isi ayam seperti ini ya. By the way, untuk pangsit goreng isi ayam ini, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Selain itu juga kan ada pangsit kriuk yang dipotong kotak-kotak tuh. Nah, untuk cara membuatnya itu juga mudah banget ya. Jadi potong secukupnya kulit pangsit seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya goreng potongan pangsit dengan menggunakan api sedang hingga kekuningan dan matang. Oke, setelah matang segera angkat. Ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Sisihkan. Oke, berikutnya yang juga sangat khas yaitu ada secukupnya ayam tabur. Sama seperti pangsit isi ayam tadi, untuk ayam tabur ini juga resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, jika semua bahan pelengkap mie gacoan itu sudah komplit, berikutnya kita racik bumbu dan minyak ayam bawangnya ya. Pertama, kita siapkan 3 mangkok atau piring, dan ini kita akan bikin 3 varian ala-ala mie gacoan ya. Masukkan sekitar 2 sendok makan minyak bawang di masing-masing varian. Jadi untuk varian mie gacoan, hom pimpah, dan sweet, tiga-tiganya itu menggunakan minyak ayam bawang sebanyak 2 sendok makan saja. Agar lebih harum, tambahkan juga setengah sendok makan minyak wijen. Oke, tuangkan di masing-masing piring ya. Kemudian juga ada setengah sendok makan kecap asin atau bisa diganti dengan 1/8 sendok teh garam sesuai selera. Lalu 1/4 sendok makan kecap ikan. Untuk kecap ikannya ini memang nggak disarankan banyak-banyak karena asin banget guys rasanya. Dan selanjutnya tambahkan juga 1/8 sendok teh penyedap atau micin sesuai selera ya. Kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, setelah bumbu dasarnya masuk semua, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis untuk yang versi gacoan. Jadi untuk versi sweet ini nantinya itu rasanya cenderung asin gurih tanpa cabai sama sekali. Sementara yang versi hom pimpah ini nantinya itu akan dibuat versi pedas asin ya. Dan yang gacoan ini nantinya itu dibuat pedas manis karena ada kecapnya. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan secukupnya mie kuning kering atau menggunakan mie basah juga boleh. Panaskan secukupnya air. Setelah mendidih, tambahkan sedikit minyak. Lalu masukkan 1 bungkus mie kering. Dan rebus sekitar 2-3 menit sesuai dengan petunjuk di bungkus mie. Setelah itu angkat.
dan tiriskan seperti ini. Nah, selagi mie masih panas, segera masukkan ke dalam piring yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Jadi untuk satu porsi ini, bumbunya itu cukup untuk sekitar 200 gram mie yang sudah matang. Dan ini tadi saya menggunakan merek Ekomi ya. Oke, selanjutnya tambahkan pelengkapnya, yaitu ada pangsit goreng isi ayam. Lalu secukupnya ayam tabur. Kemudian jangan lupa cabai uleknya dengan level pedas sesuai selera. 2 bawang goreng. Lalu potongan daun bawang. Lalu pangsit kriuk. Masya Allah. Jadi deh, jika suka juga bisa ditambahkan selada biar makin enak dan cantik. Mie ala-ala gacoan siap disantap. Dan yang ini juga masih versi gacoan, tapi untuk mie-nya itu saya menggunakan mie kering merek Burung Darah. Jadi dari segi tekstur itu juga sedikit berbeda. Oke, untuk versi lainnya itu juga cara pembuatannya sama. Jadi mie-nya itu dituang selagi panas agar minyak dan bumbunya itu benar-benar menyatu dengan sempurna. Jika suka juga bisa dibuat bekal seperti ini. Kemudian tinggal ditopping sesuai selera ya. Nah, ini dia guys. Mie Hom Pimpa siap disantap. Untuk yang versi sweet itu juga caranya sama, jadi setiap satu piring itu tadi cukup untuk mie sekitar 200 gram yang sudah matang. Dan karena yang ini tidak pedas, jadi nggak perlu ditambahkan cabai ulek. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi sweet atau versi angel seperti ini? Atau yang versi Hom Pimpa? Atau yang dulu itu disebut versi setan alias versi pedas asin seperti ini? Atau yang versi gacoan, dulunya itu dikenal dengan versi iblis alias versi pedas manis seperti ini? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. By the way, untuk mie ala-ala gacoan ini jika suka juga bisa banget dibuat versi frozen food ya. Kemas semua minyak bumbu dan bumbu micin juga lada di dalam plastik yang disegel rapat seperti ini. Untuk pangsit gorengnya itu juga bisa dibungkus plastik seperti ini. Pangsit kriuknya itu juga dibungkus seperti ini. 2 bawang goreng, lalu potongan daun bawang, juga ayam tabur dan cabai ulek. Semuanya itu dikemas di dalam plastik yang disegel rapat seperti ini ya. Dan selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam tin wall seperti ini. Oke, tutup rapat. Jika perlu tandai tingkat level pedasnya sesuai dengan banyaknya cabai yang digunakan. Dan ini level 10 guys, buset. Padahal di mie gacoan itu paling maksimal cuma di level 8 ya, selesai. Jika menggunakan mie kering maka ini disimpan secara terpisah ya guys. Untuk mie keringnya itu disimpan di suhu ruang saja. Sementara untuk bumbu dan pelengkapnya itu disimpan di freezer. Jika disimpan di dalam freezer, insya Allah bumbu dan pelengkap mie gacoannya itu bisa tahan enak hingga 3 bulan. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat mie gacoan ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. Oke, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.